Padahal aku bermasalah karena alergi dingin dan lembab. Ketika aku membasuh hidung dengan memasukkan air ke dalam hidung, saat itulah aku mulai bersin dan itu berlanjut ketika sholat. Kadang baru rakaat pertama batal karena bersin dan buang angin, terpaksa berwudu lagi dan sudah berlangsung lama. Apakah boleh membasuh hidung tanpa memasukkan air ke dalam hidung? Dari Bunuk, Ustadz. Baik Ibu, jadi amal wudhu itu ada yang wajib, ada yang tidak sampai wajib. Nah, kepatuhan minimal itu kan yang wajib. Menghirup air ke dalam hidung bukan perkara wajib. Kalau Oh, memang ibu berakibat bersin-bersin gara-gara itu, nggak dianjurkan lagi ibu menghirupkan air ke dalam iya. hidung. Belum. Karena udah tahu kayak gitu akibatnya. Gitu kan. Kan kaidahnya begitu, perkara yang sunat dan afdol dilakukan dalam keadaan lapang. Jadi kalau memang kita udah keadaannya begitu, ya sudah jangan jangan sertakan kegiatan menghirup air ke hidung kalau menyebabkan bersin. Bersin nanti jadi batal lagi. Gitu kan. Jadi kepatuhan itu kan ada dua, kepatuhan kepada yang wajib dan kepatuhan kepada yang sunat. Gitu. Dalam meniru Nabi Muhammad perkara-perkara afdolnya wudhu, apa saja yang sunat itu yang bukan sampai wajib. Baca bismillah pada saat start pertama membasuh menyerta apa baru mengenakan air ke tangan, kumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung lalu melepasnya, ya kan. Terus kalau pada saat membasuh muka, kalau laki-laki yang ada jambang dan jenggotnya apa namanya diseka-sekanya dengan jarinya. Kalau mengusap kepala lebih usap seluruhnya, itu sunatnya. Minimalnya kan usap sedikit pun boleh. Mengusap telinga dengan air yang baru, artinya dengan basahin lagi baru usap telinga, itu sunat. Dan pada saat membasuh apa tadi kaki, nanti di antara Menyela-nyela. jari udah itu sunat gitu Menyela-nyela kan. jari. Jadi perkara yang ditanyakan tadi, Kak, saya kalau wudhu saya patuh ya, kalau kalau yang kalau kita muslim ya harus patuh lah. Kalau gimana sholat ya harus wudhu ya patuh lah kita. Cuma perkara sunatnya itu kita lakukan dalam keadaan lapang gitu kan. Jadi eh, untuk kasus bunuh berarti ya nggak usah, kalau memang nanti bersin-bersin gara-gara itu nggak disebut nggak patuh loh, gitu loh maksudnya. Jadi kepatuhan kita ini ditagih oleh Allah dalam keadaan kesanggupan loh. Nggak, kalau kita berakibat apa sesuatu terganggu gara-gara itu berarti kamu nggak ditagih lagi. Itu prinsip syariah kita. Gitu. Ya. Kalau dan siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang tahu. Kadang nggak harus, kadang dia nih, Ustadz aku itu sensitif kalau dingin nanti masuk angin. Ya udah berarti kalau kayak gitu kebutuhan untuk sholat fardu aja, Hmm. ya kan? Kebutuhan untuk sholat fardu aja berwudunya, berarti kalau ada kelemahan dia di fisik gitu. Tapi perlu juga ya kita memang, oh, dalam ini kita niat kita apa pikiran, nggak tahu ya, mungkin ada pengaruh pikiran kita juga kali ya. Ya kalau tersugesti, nanti kalau kena air pasti aku masuk angin, lalu masuk angin. Nah, itu kan bisa Nah, saja, bisa. ya kan? Nah, Gesti. tersugesti negatif mungkin. Oh, tapi kalau memang enggak sugesti Ustaz, memang saya ada kelemahan di situ. Ya udah, kalau memang kesulitan di situ ya berarti mau wudhunya mau sholat fardu saja. Itu pun udah kepatuhan itu, karena hanya orang yang beriman yang mau melakukannya ini, gitu. Ya, silahkan. Silakan Bu Murti tadi saya potong tadi, dilanjutkan pertanyaannya. Ya, Bu Murdi, silakan. Oh iya, kalau tadi kan menyentuh. Kalau kalau saya kan misalnya gini, pokoknya saya pengennya tuh kalau tidur itu dalam keadaan berwudu gitu. Nah, pas habis wudu, udah tempat tidur, udah dua-dua. Pas mau tidur malah buang angin gitu.
Gimana Pak Ustadz itu? Berarti wudhu lagi atau ya udahlah tidur aja gitu? Tidur aja. Udah, Ya udah kan tidur Ibu aja. sudah Ibu Murdi sudah melakukan kegiatan berwudu itu bukan untuk kebutuhan sholat, itu udah kepatuhan ekstra dari kebutuhan wudu untuk sholat kan. Hmm. Udah dapat fadilah wudunya. Gitu Nanti ya. kalau gitu wudu mulu nanti kerepotan pula lagi. Lalu ibu mikir, ah repot amat yang matuin. Malah itu nggak diinginkan oleh Allah kalau si hamba langsung nanti lalu, aduh repot amat ya kalau kayak gini ya. Agama ini kok jadi ribet ya. Enggak, yang bikin ribet tuh kita sendiri. Gitu kan? Iya, kalau yang pertama itu pasti pikirannya gini, aku mau wudhu akan ngikutin Rasulullah gitu. Dalam hati kan tek gitu Ya aja kan kan. nggak Tapi pas itu selevel lah badan orang seperti Rasul. iya. Pas gitu mau tidur, giliran waktunya mau tertidur buang angin. Sukanya sih itu sih gangguannya. Iya. Kalau udah tua emang kentut-kentut terus. Ya udah, kalau kayak gitu kenyataannya berarti kepatuhan kita itu pada saat sholat lah. Karena mau tak mau kita wudhunya kita niatkan tahan sampai selesai sholat. Habis itu udah kan gitu. Kita udah menjalani kepatuhan itu, udah berjuang kita itu. Cukup ya Bu Murdi ya. Ini ada pertanyaan bagus sekali nih dari Bu Fitri ya. Bacakan. Iya, baik Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi seseorang yang menggunakan semir rambut, apakah wudhunya tetap sah Pak Ustadz? Demikian juga para wanita, benar Ustadz. Demikian juga para wanita yang menggunakan make up waterproof sekalipun sudah dihapus, tapi masih ada sisa-sisa make up yang menempel di pori-pori. Ini juga artinya belum sah wudhunya ya Pak Ustadz. Nah, ini ada catatan. Untuk membersihkan make up waterproof. Nah, catatannya aku bisa baca, ada udah masuk ya. aku. Ya, silakan. Nah, yang pertama tadi kalau orang yang semir rambut. Nah, untuk khusus kepala kan poinnya bukan rambut kan, kepala. Kalau seandainya orang nggak ada rambutnya, diusapnya kepalanya kan tetap sah wudunya. Ya kan, jadi masalah rambut itu bukan masalah. Kecuali cerita mandi wajib. Beda dong. Kalau mandi wajib kan basah semua yang organ tubuh berikut rambut dan bulunya, itu mandi wajib. Kalau wudhu kan untuk urusan kepala itu kan diusap bukan dibasuh. Maka emang tagihan basuh nggak ada buat kepala dalam wudhu kan? Adanya mengusap kepala. Jadi kalau pertanyaan sekedar semir rambut ada di kepalanya, jangan bayangin nggak ada rambut aja kewajibannya cuma mengusap kepala. Gitu. Jadi nggak mengganggu wudhu dia. Tapi masalah semir rambut yang waterproof misalnya, masalah itu nanti terkena bukan di tema wudhu, kenanya di tema mandi wajib gitu. Terus kalau kasus make up yang waterproof ya sama. Kalau waterproof kena muka misalnya, ya udah, ya nggak kena tagihan basuhnya nggak terpenuhi gara-gara waterproof. Kalau misalnya sisa-sisa, nah misalnya Ustadz udah dibasuhnya Ustadz, tapi nanti kelihatan kayak ada bekas-bekasnya lagi gitu kan, masih kena ke kulit muka dia, air wudhu itu masih. Nah, cuma masalahnya bagus nggak Ustadz? Masalahnya gini loh, teori wudhu itu kan. Wudhu itu kan membasuh organ wajib dengan air. Masalahnya nggak boleh air itu bercampur dengan yang lain kan. Kalau misalnya bedak-bedak dia dari tepung itu banyak, ya kan? Jadi yang kena itu air tepung membasuh muka dia. Kan gitu jadinya. Itu makanya teorinya berarti harus dibasuhnya dulu, disingkirkannya dulu tepung-tepung dari mukanya. Berikut dengan cat-cat bibir dia. Ya bibir kan bagian dari muka. Iya, kadang kan pas di jalan belum. Emang bibir bukan bagian dari muka? Ya. Jadinya apa tak mal dong Pak Ustadz airnya? Hah?
Airnya kecampur dong ya. Kalau wudhu kita masih ada bedaknya gitu. Nggak sah berarti ya. Ya, ada Wudhunya yang meragukan gitu ya. cat bibir itu waterproof juga. Ada Ada yang waterproof, ada yang enggak. ada Kalau kan nggak Namanya water base, Ustadz Teddy. Hah? Ada namanya water base ya. Jadi Water make up base. berbahan dasar dari air. Dan ada yang berbahan dasar silikon. Begitu. Jadi kalau berbahan dasar air itu akan lebih mudah larut. Cuman kalau seumpamanya kita pakai masker nih pada waktu itu makanya kan mulai muncul industri lipstick berbahan dia entah ya bahannya apa pokoknya dia water apa sih namanya yang transfer proof namanya lipstick transfer proof jadi pakai begini pun di sini nggak transfer gitu loh Ustadz. Loh, terus Nah, Itu dia dicari. Maksudnya Ustadz kan kita ngomongin mengenai kegiatan berwudu Mm-mm. dan fenomena di luar itu kan seperti itu. Artinya Dan itu transfer apa tadi? transfer proof. Jadi Jadi disentuh. nggak bisa transfer begitu. Jadi nempel tetap di bibir kita sehingga kalau Lah, kita pakai masker pun di masker kita kan kita dulu kan kalau samanya pada waktu pakai masker di masa Covid, begitu kita lepas masker cemong-cemong kan lipstick kita. iya. Ya, makanya sejak saat itu industri kosmetik di seluruh dunia membuat lipstick transfer proof begitu. Nah, sekarang kan ini versus dengan kegiatan beribadah kan. Nah, ini jadi kami ini kaum ibu-ibu yang tentunya kita juga pengen cantik tapi tetap memenuhi syariat Cantik juga. tapi solehah gitu kan. Iya, itu dia. Itu toh Iya. yang harus ketemu toh. Heeh. Nah, semua ini saya ngeliat wajah-wajah terus langsung ilfil semua kan kajian ini kok susah gitu. Lipstiknya yang Jadi nggak bisa. kami mohon bagaimana kalau memang harus dipatuhi itu Sebaiknya kan kita juga gimana? harus hijrah Yang toh yang begitu. aman ya. Iya, jadi kami menunggu sekali nih statement Ustadz Edi atas jawaban Gimana? pertanyaan Bu Fitri. Aku nggak mau ngarang-ngarang lah. Orang bibir itu bagian dari muka kok. Hmm. Dibersihin dulu ya Pak Ustadz. Kecuali ada fatwa mengatakan bibir bukan bagian dari muka. Meragukan itu. Sulam alis gimana sulam alis Pak? Sulam alis lagi belum sampai, nanti aja Bu Mur. Gimana itu? Sulam bibir. Ini baru. Nggak ada sekarang selama bibir itu Makanya bagian pakai dari muka. Wardah halal. Selama bibir itu bagian dari muka, maka perintahnya fagsilu wujuhakum. Basuh muka kalian. Nah, sekarang bibir bagian dari muka tidak. Muka lah Pak. Iya, bagian muka. Pak tapi kan perintahkan membasuh bukan membersihkan Pak. Basuhlah wajah tapi kan bukan bersihkanlah lipstik kan enggak gitu Pak. Ya, tapi kan yang dimaksud wajah itu kan bagiannya, itu kan organnya. Bibir. Nanti kalau kita bilang begitu Buning, orang pakai topeng atau misalnya maskara atau misalnya apalah istilahnya yang masker yang anti air itu lapisan Yang nempel ya. nggak kena sama sekali air ke permukaan kulit dia. Kalau begitu harusnya BPOM itu menuliskan lipstik syar'i gitu ya supaya kita juga bisa pakai. BPOM nggak nyampe urusan ke situ. Majelis Ulama Indonesia mungkin. Ya MUI. Tapi maksudnya kategori halal di situ kan halal dari bahan pembuatnya, Bukan Ustadz. najis. Ya, Bukan itu masalah. lain lagi ruangnya. Lagi. Betul. Ini kan masalah sisi dalam lain. memenuhi tuntutan tadi berbuka. Iya. Nah, Jadi bagaimana? ini Solusinya bagaimana? solusinya ini kalau kata Buninnya katanya begini, mengurangi kegiatan dandan ya. Nah, Ya, nggak keluar rumah. amannya mulai mengurangi berias ya. Nah, gini Dan aja ya. pakai Ibu. Biar kita pending aja urusan celak bibir nih. Masanya begini,
Operasi. secara keterangan tagihan membasuh muka. Bayangin, kepatuhan wudhu itu kan membasuh muka. Muka. Artinya kan yang ditarget dari muka itu kan kulit. Yang ditarget dari tangan juga Kulit. objeknya kan kulitnya. Gitu kan. Lain cerita yang ditarget dari kepala, bukan rambut memang ya, kepala. Maka orang yang mengusap kopiah dia kan ada bidang sah karena kepala dia menyatu dengan kopiah dia. Karena mengusap bukan membasuh. Nah, membasuh itu definisi hukumnya adalah menggerakkan air mengenai organ. Nah, sekarang permasalahannya Mengusap. cap merah ini yang ditambahkan di atas organ itu. Tiba-tiba dia waterproof, nggak kena air. Nah, kalau jawaban sementara saya, ya berarti ada bagian yang wajib yang belum terselesaikan. Sebenarnya masalah itu masih bisa, misalnya sulit dihilangkan Pak Ustadz. Saya bisa menjawabnya, oh dimaafkan, bisa. Ada, tapi kan permasalahannya itu sulit dihilangkan. Mengganggu kehidupan tidak, mengganggu kesehatan tidak. Mengalir kecantikan. Karena syariah kita itu selalu ada jalan keluar dengan istilah dimaafkan. Tapi permasalahannya diskusinya sekarang, sudah sampaikah kebutuhan lipstik ini ke level dimaafkan secara syariah? Itu pertanyaannya. Sampai nggak itu ke level dimaafkan? Sebelum kita bilang sah atau tidak sah, gitu kan? Ya, pertanyaan hukumnya, bisakah kondisi lipstick yang water transfer proof ini menjadi alasan dimaafkan bagi kalangan ibu-ibu? Itu namanya alasan syar'i. Bisa nggak itu dijadikan sebuah alasan syar'i? Karena kebutuhan. Nah, karena misalnya gini, tingkat kita itu pertama, kalau darurat kan anggap, kalau seandainya darurat, ya darurat terabas aja namanya darurat, kok haram juga bisa jadi boleh kok kalau darurat kan. Nah, tingkat 2 di bawah darurat itu namanya kebutuhan, hajat. Nah, lipstik ini ke level hajat tidak? Gitu kan? Apa sih level hajat itu? Level hajat adalah jika tidak dipakai merepotkan hidup. Ustaz, kalau dia front office di bank gitu ya, dia kan harus tuntutan dari Tampilannya harus perusahaan, dia harus kan menjaga penampilannya begitu. Misalnya, itu sampai ke level hajiat tidak? Kan 3 level hukum kita itu, daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Darurat itu darurat. Kalau tidak ada, maka terganggu kehidupan. Nggak mungkin dong level lipstick sampai ke situ. Hajiat, kalau nggak diambil merepotkan kehidupan. Nah, ini pertanyaan. Tapi kalau tahsiniyat memang keindahan doang. Tapi keindahan itu tidak menjadi daya tawar untuk menggugurkan yang wajib. Nah, sekarang face to face-nya, head to head-nya adalah kewajiban membasuh organ muka versus pakai lipstick. Apakah karena kebutuhan? Kebutuhan tingkat apa itu? Repot nggak hidup tanpa lipstick? Ibu-ibu kok nggak ada yang jawab ya? Ada jawab. Berarti sebelum berwudu dibersihkan dulu aja makeupnya Pak Ustadz ya? Iya. Kita selalu bawa banyak solusinya. Berwudu untuk jangka panjang, wudu zuhur sampai asar.
maghrib nanti wudhu lagi untuk sampai isya. Nggak ada masalah, bisa juga solusinya. Pasang lagi. Ah, habis dibersihkan wudhu, habis itu terus pakai makeup lagi buat sholat lagi nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? ya kan kewajibannya kan wudhunya. aja buat ini. Bukan kita kan nggak bilang haram pakai lipstiknya kan, nggak ada. Kan ini permasalahannya zat yang ditempelkan ke bibir itu menghalangi sampainya air, gitu kan? Bibir. Bibir. Bukan masalah lipstiknya haram, enggak kita nggak bicara itu. Itu bukan najis, oke, barangnya sah, oke, halal. Kita nggak masalah itu. Masalahnya sekarang ada perintah wudhu membasuh muka dan bibir bagian dari muka, dan bibir ini ditempelin benda asing Waterproof. gitu. Terjawab ya Bu Fitri. Ini Ustadz di chat room ini dijawab singkat aja Ustadz, sudah azan zuhur. Untuk membersihkan make up waterproof perlu menggunakan pembersih khusus sampai betul-betul tidak ada sisa-sisa. Yang sering masih tertinggal itu sisa eyeliner. Waterproof, sisa-sisa lipstick, waterproof, sisa-sisa alis mata, alis mata waterproof, gitu. Eyeliner waterproof, lipstick waterproof, sisa alis mata waterproof. Perlu dipastikan sampai tidak ada lagi sisa-sisa warna yang menempel di tisu pembersih make up. Ada tersedia tisu khusus untuk membersihkan make up waterproof. Sebelum berwudu, bersihkan dulu dengan tisu pembersih waterproof agar hilang semua terlebih dahulu. Kesimpulannya Make up waterproof memang disukai agar tahan keringat, dipakai makan minum nggak hilang. Cantik itu ribet. Nanti kita akan praktek ya Ibu ya, pada waktu halal bihalal ada break sholat, nanti disediakan tadi penghapus tisu tadi ya. Iya betul. Itu memilih pulang atau coba aku bertahan tanya. untuk sholat. Yang ibu-ibu, emang butuh berapa lama membersihkan itu? tergantung Ustadz. Kan? Paling lama 10 menit Pakai Pak make Ustadz. up-nya. Kalau menor ya lebih 10 menit. Kalau Kalau make up-nya menor ya 5 menit cukup. 10 menit, lama juga itu. Tenornya Iya, kalau yang bagus, make up yang mahal, iya benar, tergantung. gantung. Kalau pakai Wardah Dah, sih 5 sekarang gini menit aja dah. bisa. Gini dah, keluhan Kan ibu. pakai Ini kan make up aku yang baru tahu nih, sederhana kalau mungkin. sampai segitunya ternyata make up itu aku baru tahu juga kalau memang sampai ada segitunya. Bawa aja semuanya takut kurang. Kalau memang ada sampai ini tuh. Itu lapis bibir. Make up juga ada yang waterproof. Ada. Banyak Pak Ustadz. Kita Bisa, pakainya aja sekarang selapis-selapis rata. Pak Ustadz. Iya. Jadi yang Ada pakai pelembab. waterproof selama ini nggak dibersihkan dulu. Ya dibersihkan lah kalau mau wudhu kan sudah ucul-ucul gitu. Oh ya, berarti ibu udah tahu dong selama ini tetap harus dibersihkan. Kalau udah tahu itu waterproof harus dibersihkan. Bukan maksudnya kan sebersih apa gitu Oh, Ustaz. sebersih apa? Nah, oke, Iya, kalau itu kalau kan pasti ada tersisa-sisa. Ya, Karena ya, kalau oke. diulang lagi pun masih nanti di sini di Oke, di kalau itu kapas masih kita yang bisa. bersih masih ada Kalau itu bekas. masih berani saya mengatakan. Kalau hanya masalah tapi Ustaz, kalau kita pastikan dengan mikroskop kayaknya ada beberapa pori nggak sampai segitunya, insya Allah dimaafkan. Ya. Oh ya. Tetapi kan permasalahannya semua bibir itu seluruhnya nggak ada upaya dia untuk membersihkannya. Bersihin lah. Masih. Kalau dibersihin berarti ada yang kurang. Hukum fikih itu selalu memberi jawaban apa? Dalam hal kesulitan Tidak hukum ribet. menjadi dimaafkan. 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 Ustaz, saya mau bicara. Ustaz, Iya, kalau Ustaz. saya Silakan Bu pas Riri. gitu, wudhunya tuh anggang-anggang. Apa itu? Anggang-anggang. Enggal-enggal itu bahasa apa lagi? Bahasa Nganjuk. Anggang-anggang itu Anggang-anggang. tangga Ustaz. Apa? Nempel. Ustadz, saya demokan bahasa anggang-anggang itu ya. Bu Joko itu gini loh.
Jadi air itu ada di tangan kita. Ya. Terus anggang-anggang itu jadi ininya nih Gini, nggak nempel ke wajah, nempel tapi nggak nempel itu gimana sih? Jadi tapi nempel gosok-gosok. dikit, Jadinya tapi nempel. nggak diusap-usap gitu enggak. Jadi cuma nempel tapi basah, tapi enggak itu anggang-anggang. Nggak Emang tuntas make nggak upnya. sampai ini gitu. Iya. Ya, Apakah Basah nggak? itu Basah sih, Basah, Hah? sah. basah. Ya. Cuma dia nggak basah tapi begini aja gitu loh Ustadz. Itu Iya. gitu. Nah, iya. basah, tercapai basahnya sudah. Tapi afdolnya Maksudnya sih daknya itu memang ya afdolnya masih itu Nggak salah full ya, di Bu, ya. dalam sunat itu salah satunya itu afdolnya ini telapak tangan kita tuh menyentuh kulit itu. Nah, itulah afdolnya. Tuh. Berikan mukamu. Itu dapat Tapi anggar. sunatnya itu kalau gitu. Karena begitulah Bersih. Rasul wudu gitu loh. Karena begitulah Rasul wudu. Karena cerita ibadah ini kan meniru Nabi. Iya. Meniru Nabi ini jangan juga bayangkan full 100% enggak juga. Tapi paling tidak kalau masalah ada kurang sedikit dimaafkan secara hukum. Setuju, Mbak. Kalau pas di acara gitu loh Ustadz, maksudnya itu kan di acara kayak gitu nanti habis itu harus duduk lagi di situ gitu kan. Bukannya lebih Males enak kan? air sedikit itu dikenain semua daripada air banyak anggang-anggang. Betul, sedikit Ustadz. air sedikit digerakkan begini aja udah sah kok. Afdol malah. Afdol malah begitu. Air sedikit nggak harus bertumpah-tumpah mah air sedikit seceduk gini ya, seciduk gini ya, nanti digerakkan sama dia. Nanti cemong Pak Ustadz mukanya. Hah? Cemong-cemong kalau Cemong gara-gara apa? Lah kan dosa. Kan make upnya udah dibersihin duluan sebelum wudhu tadi. make up. Make upnya rusak maksudnya. Kan make upnya udah dibersihin sebelum wudhu tadi. Ibu-ibu, kita harus praktek di depan Ustadz nanti ya. Itu nanti Ustadz yang bisa menilai ya. Pasalal bialal ya. Pas halal bihalal Ibu- nanti ada Ibu tutorial masih membersihkan bayangin make up begini di terus depan dibasahin Ustadz. cemong-cemong. Berarti belum lagi mengenai wudhu itu namanya air yang basah itu jadi air kayak tanah liat lah itu nanti kayak gini. Iya, Bu Fitri nanti pada waktu halal bihalal Mia nanti dimohon kehadirannya ya. Kita akan diskusikan rame-rame ini. Ustadz ini mohon dijawab dengan cepat aja, saya bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum, Ya, Ustadz. Bu Hapsah. Waalaikumsalam, Bu Hapsah. Ustadz maaf kalau kita mewajibkan wudhu sebelum dan sesudah mandi dan melayani ini. Melayani suami Ustadz. Wah, maksudnya apakah termasuk kewajiban? Maksudnya wudhu sebelum dan sesudah mandi. Sunat sebelum mandi wajib. Sunat sebelum mandi wajib wudhu. Sunat aja, meniru Nabi dah. Ya, sesudah mandi wajib enggak. Sunat, ya sunat juga lah kan kalau keperluan mau sholat. Tidak mandi wajib berarti ya. Maksudnya ini ya, berarti ya. Terus dari sunat Ibu ya, sunat urusan wudhu menyertai mandi wajib itu sunat. Pak Ustadz Edi, saya pernah wudhu diperhatikan teman saya. Terus dia bilang, saya salah berwudhunya. Saya merasa semua saya sudah bersihkan. Gak tertinggal sama sekali. Dan semua hitungan 3 kali diulangnya. Kata teman saya, kurang benar membasuh mukanya dan bagian rambutnya. Saya melihat kalau dia sampai basah kuyup begitu. Maksudnya apa yang kuyup? Rambutnya, Ngapain? Kalau saya kan untuk ubun-ubun. Ini basuh muka atau usap kepala ini? Dua-duanya. Wudhu kan mengusap saya sebagian melihat kepala. kalau dia sampai basah kuyup begitu. Kalau muka ya pasti dong. Kalau rambut enggak. Kalau saya kan untuk ubun-ubun cukup mengusap-ngusap. Ya betul. Dengan air sedikit. Enggak perlu air. Basah tangan udah cukup. Betul ya. Menurut Pak Ustadz baiknya kesanggupan masing-masing orang seperti gimana? Enggak ada perlu berat-berat. Basahin tangan, tap sekali udah. Basahin tangan, tap. Nah, dah selesai itu. Sedikit pun juga boleh. Nah, gini ya. Oh baik. Ya, jelas ya Bu Dini ya. Enggak ada cerita Baik, kuyup-kuyup. Sudah lega ya. Ini dari Bu Dini. Enggak Oh, izin live. Enggak ada. Iya. Bu Dini. Lanjut Bu Nina tadi sudah Amannya kita mulai simpulkan belajar ya. Mengurangi berias ya. Enggak Setuju. ada melarang berias, tapi ya Oh. cari berarti mungkin gini aja PR para pengusaha kosmetik untuk inovasi sesuatu yang supaya tercapai
cantik dan solehah itu. Mm-mm. Ustadz, bawah dagu termasuk yang dibasuh nggak dari muka? Menurut mazhab Syafi'i ya, dagu bagian dari muka. Oh, Bu Tati, bahwa pembersih kulit bibir bisa juga pakai minyak zaitun terus lap. Waduh, makin banyak isi tas berarti. Iya. Berias yang menikmati orang yang selain kita, tapi bukan suami kita. Enggak, saya berpikir enggak begitu juga sih. Kadang perempuan itu berias untuk dirinya juga. Betul. Iya. Aku melihat psikologi perempuan itu aneh. Buat siapa dia? Buat dirinya doang. Dia senang aja. Dia senang, dia terlihat cantik. Udah, enggak, bukan karena misalnya karena buat suami orang, enggak sih. Ya, tapi kalau mungkin kepantasan ya enggak apa-apa. Tapi insya Allah perempuan itu senang berhias walaupun tidak ada, walaupun cuma dia sendiri di dunia ini. Ya Serius. betul. Iya. Perempuan tetap Dan akan berhias untuk walaupun dirinya sendiri. walaupun hanya dia sendiri di dunia ini. Betul. Bu Farah nih, pembersihan make up waterproof dengan tisu pembersih khusus sekitar 10 sampai 15 menit. Ya Allah, lama betul. Kalau full make up biasanya, makanya kalau merencanakan perjalanan sama ibu-ibu tuh ribet ya. Waktu Betul. ya, Lamaan dandan. Iya. Kecuali kalau umroh Ustadz nggak perlu dandan. Iya, iya. Ya, Itu umroh nggak dandan. Pakai kayaknya kalau lipstick aja umroh itu enggak. panggilan kepatuhannya Pakai full gitu ya. sunscreen aja. Biasanya saya menahan wudhu agar tidak ya nggak apa-apa, boleh ya saat di kondangan agar masih bisa sholat di lokasi setelah kondangan. Kalau sampai batal wudhu ya dibersihkan dulu. Oke. Khusus setelah sholat pakai ya, atau mungkin solusinya jamak kali ya. Ya itu Ibu Tati. Ya, cukup. Jadi pembersih make up waterproof dengan tisu pembersih khusus sekitar 10, ya, lama-lama. Setuju Bu Farah. Baik, cukup ya. Kembali ke MC kalau begitu. Ya, cukup Iya, ya. silakan Bu Ning. Jadi kita akhiri masalah wudhu yang sudah kita lakukan berpuluh tahun, tapi ternyata ada yang belum kita mengerti sehingga sebentar Bu Ning. Ya. Pengajian ini berarti menyisakan permasalahan. Tapi Ya. pertanyaannya cuma satu supaya jangan salah. Apakah lipstick yang waterproof ini bisa dianggap sebagai poin dimaafkan dalam basuhan muka? Itu pertanyaannya, bukan masalah boleh tak boleh berlipstick ya. Poinnya bisa masuk dalam. Nanti Pak Edi juga harus mencari solusinya ya Pak Edi ya. PR berarti ya. Gimana? Pak Edi juga bisa memberikan jawaban. Iya. Tinggal itu aja. Iya, tapi mungkin kita to be continue untuk praktek kali ya, supaya bagaimana kita susahnya untuk menghilangkan itu make up itu. Menghilangkan lama, apalagi make upnya Pak Edi. Nah, itulah. Solusinya mencari make up yang sederhana mungkin ya. Murahan luntur. Sederhana, gampang luntur. Nah, Ya, itu namanya tantangan inovasi. Akan ada inovasinya nanti, tenang aja. Ya udah. Yaudah, kita akhiri saja. Suka dan nggak suka, puas nggak puas, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Dan Pak Edi, sebelum kita tutup, ini ada doa yang dititipkan kepada kami. Yang pertama, doa untuk yang akan umroh, yaitu Ibu Ita, Pak Noviar. Ini adalah pesannya Ibu Tatu nih Pak Edi. Mertuanya Haikal dan juga sama Namira. Pak Noviar berdua. Pak Noviar, iya. Insya Allah akan melakukan umroh mandiri pada Jumat 13 Februari, berarti besok. Kemudian ini Kak Yuli ini dulu relawan di Al-Kahfi, dia mediator antara Miar dengan Al-Kahfi. Yang sering ikut baksos pasti sudah tahu siapa itu Kak Yuli. Dia melahirkan Ustadz. Kemudian yang sakit Ibu Ratu Sofia binti Tubagus Sastrawinata. Beliau adalah ibunda dari Ibu Vivi Murmar Hadi, akan menjalani tindakan operasi pada 18 Februari 2026. Itu aja Ustadz yang dititipkan kepada kami. Buning salah. Enggak begitu. Ibunya Bu Vivi, Ibu Ratu Sofia itu mengalami kemunduran. Jadi sekarang beliau itu
kemunduran sekali ya untuk fisiknya, tetapi yang akan menjalani operasi dua tindakan sekaligus di tempat yang berbeda itu adalah Ibu Vivi Murmarhadi, jamaah Ya, kita, begitu Ibu ya? Vivinya malah ya. Jadi ada Ya. dua yang sakit. Pertama, Ibu Ratu Sofia, ibunda dari Ibu Vivi Murmarhadi yang mengalami kemunduran kesehatan. Ya. Kemudian putranya yaitu Ibu Vivi Murmarhadi yang justru akan menjalani tindakan operasi. Jadi Iya. dua orang berbeda, kakak, ibu dan anak. Ya, Iya. sudah dikoreksi. Baik, ibu-ibu semua, itu informasi harapan dari sahabat-sahabat kita untuk didoakan, kita ikhlaskan mendoakannya dan kita sudah Kemudian tahu. juga tadi ada note saya Buning dari Pak Ratman Tasmin, mohon didoakan karena sedang kurang sehat ya di rumah Saya sakit. memakai HP jadi tidak bisa melihat Bu Tatu. Oh, begitu Ratnan ya. Taslim ya. Terima kasih. Baik Silakan, ibu-ibu Ustaz. semua, jadi sudah dititipkan doa melewat kita, berharap doa-doa ini tentu dijadikan oleh harapan kita dijadikan untuk mengubah takdir ke depan, mengubah takdir dalam makna pikiran kita sih. Kalau Allah sih sudah merencanakan sesuatu, tapi kita disuruh tuh berdoa, dan kita sudah pelajari fadilah surah Al-Fatihah, bahwa Fatihah itu istimewa banget. Maka saya ajak kita semua untuk membaca bagian dari ayat Al-Quran Ummul Kitab, dan dengan kefadilah dari bacaan itu kita mohonkan untuk dijadikan jalan kemudahan untuk kesembuhan dari yang sakit, dan yang akan jalan ini perjalanan supaya menjadi penyerta keselamatan dalam perjalanan. Itu semua ala hadiniyah wa niyatin kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bihi al hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka fi maqamin hadha dhanban la tada' lana fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la musafiran illa wasaltah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitah wa yasartah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indaka antashfiya mardana la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi Ratu Sofia, Allahumma shfi Vivi, Allahumma shfi Ratnan Taslim, Allahumma shfihim la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana ja'alna minal hafizina najihin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kasih Bani, silakan Bani. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, dengan demikian berakhirlah kajian pada siang hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada Kamis yang akan datang dengan topik yang masih menyambung dari topik hari ini. Dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Ustaz. Semua. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Mohon maaf lahir batin, kita mau memasuki bulan Ramadan. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Ramadan Eyang. Yang Selamat Ramadan Eyang. iya. Sehat semuanya.